Iya, banyak teman-teman yang ngobrol, "Itu Mas, undang aja tuh Syarif tuh," ya. Oke. Syarif So. kayak gitu. Katanya dia jago jualan mobil ya, khususnya ini mobil yang kamu jual mobil sendiri atau mobilnya orang? Mereknya seperti itu, tipenya apa, selesai kan, pasti semua baru dan nggak mungkin ada cacatnya. Betul. Kalau di Mokas, nah itu tadi. Syarif. Iya Mas. Halo. Oke. Santai aja. Oke. Ini namanya Syarif asli? Ya, Syarif. Syarif? Benar. Ada keturunan Habib? Oh, enggak. Oh, enggak ada? Saya pikir ada keturunan Habib. Enggak ada ya sama sekali? Ya, cuma Timur Tengah. Oh, lahir asli Tuban. Asli Tuban? Oh, asli Indonesia ya? Oke. Syarif, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi, lebih banyak lagi, paling enak kalau kita ngopi dulu. Oke, masuk itu. Kita panggil dulu. Cek, Uce. Nah, kita panggil dulu. Halo. Oh, Mas. Mau pesan kopi? Bisa aja. Kopi apa? Spesial di sini apa? Minum bos. Oh, minum bos. Minum bos. Boleh? Oke. Bestseller. Boleh. Boleh. Sama. Aku minum bos juga. Ditunggu sebentar. Siap. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi Uce yang biasa di di kedai Cep Kopi. Cep Kopi. Ada juga namanya Bebek. Oh, Bebek. Ya, Mas Bebek ya, bukan Bebek Wek-Wek. Itu juga konyol itu. Sambil nunggu kopinya datang. Oke, Mas. Kita ngerokok boleh? Rokok bebas di sini. Iya. Rokok. Iya, rokok bebas. Sambil kita tunggu, kita ngerokok sebentar, Lur. Oke, Rif, kita udah datang nih. Minum bos. Iya, terima kasih. Ini menu spesial di Cep Kopi. Menu spesial ini ya. Bestseller. Ini paling banyak dicari konsumen. Iya, konsumen. Salaman terus. Kenapa? Oh, berkah. Dipikir Habib kamu loh. Waduh. Oh, coba. Tadi kurang. Minum dulu, Rif. Minum dulu. Oke, kita minum dulu, Dulur. Ya, kita nikmati. Ini menu spesial di kedai Cep Kopi ya. Varian yang minum bos. Kita nikmati dulu, Syarif. Tusuk aja. Kena es batunya, Rif. Oh iya. Nah, Bismillah sini gimana? Bismillah. Bisa. Kena es batunya itu. Ah, tuh. Oke. Bismillah. Gimana rasanya? Mantep. Keren ya? Cep Kopi. Nikmat sekali ya? Rekomendasi ya? Iya betul, nikmat sekali. Cep Kopi, kopi susu. Spesial minum bos. Ya, ini menu andalan dari kedai Cep Kopi. Oke. Rif, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol nih seputar pengalaman dan keahlianmu, Rif. Ini banyak teman-teman yang ngobrol. Itu Mas, undang aja tuh Syarif tuh. Ya. Syarif kayak gitu. Katanya dia jago jualan mobil ya, khususnya ini mobil yang kamu jual mobil sendiri atau mobilnya orang? Mobil orang bisa, mobil tetangga. Mobil tetangga. Semua ya? Semua, ya mobil baru? Mobil baru belum sih. Belum ya? Ini, ya. Lebih masih banyaknya Mokas. Mobil bekas. Kalau mobil baru belum pernah. Oke. Dari dulu ke Mokas. Lebih ke mobil bekas. Oke. Awal kamu masuk di dunia jual beli mobil bekas sejak kapan? Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahun yang lalu? Iya, 5 tahun yang lalu. Itu tahun 2020. 2020 akhir, kurang lebih segituan. Itu mulai bantu abang sih. Bantu kakak. Kakak punya showroom sendiri atau jual? Iya, sama temennya. Oh, join. Partneran sama temen. Jadi di situ cuman ikut bantu jual. Juga. Belajar di sana awalnya. Belajar di sana awalnya, iya. Abang udah lama ya bukanya ya? Kalau buka lumayan. 2 tahunan lah berjalan. Setahun 2 tahun berjalan. Setahun 2 tahun sebelum kamu belajar itu? Iya, benar. 7 tahun berarti ya? Iya. Kalau kakak saya ya. Sama temennya kurang lebih 7 tahun. Kalau saya sendiri, aku dewe sih 5 tahunan lah. Ya, oke. Untuk mendalami itu ya. Keren. Kenapa sih kamu ambil Mokas? Iya. Jadi
cari rezekinya lebih ke mobil bekas, jual beli mobil bekas? Apa yang bikin kamu Pertama tertarik? karena hobi otomotif. Oh, hobi otomotif. Senang otomotif, senang sama mobil. Hmm. Terus mobil-mobil jadul apalagi ya, senang sih di bidang Oke. itu. Nah, di situ juga tertarik akhirnya ngikuti jejak kakak. Oh, Ngikuti jejak abang. abang ini di mana posisi Di showroomnya? Tuban. Oh, di Tuban. Duh, kamu ini Tuban. asli mana? Kita pengen tahu. Oke. Asliku Tuban, Mas. Oh, tak pikir kamu itu dari Timur Tengah. Informasinya teman-teman tuh, Iya. Mas, ono wong Palestina, wong Arab, Mas. Kayak gitu. Tapi ada keturunan. Iya, keturunan. Ya dari kakek nenek ya. Ah. Kalau dari orang tua sih asli Indonesia, lahirnya di Indonesia. Oh, lahir di Indonesia. Keturunan kalau mana? ayah di Tuban. Kalau ibu di Surabaya. Oke, ada daerah Surabayanya, ada Surabaya juga ya. Sekali, iya, Surabaya. Kalau bapak kan lahir di Tuban, ibu asli. Surabaya. Berarti Iya, ada keturunan ada daerah Surabaya nih kamu ya. Kalau ibu Surabaya, jadi lahirnya bisa dibilang daerah Surabaya juga. Iya. Lahir di mana ibu? Daerah mana? Ibu Surabaya lahir mana? di utara, Surabaya Utara ya, Ampel. Ampel. Oke. Iya sih, banyak. Besarkan di sana dari kecil. Banyak keturunan dan komunitas orang Arab di sana ya. Iya benar. Iya. Markas besarnya Arab. Nah, keturunan keluarga yang dari luar itu mana? Etnis Kalau apa? dari Arabnya asli? Iya, Arabnya asli. Dari orang tua kakek. Jadi orang tua kakek, dari ibu ya. Negara mana? Dari Yaman. Oh, Yaman. Loh, Yaman itu kan identik para habaib-habib itu. Iya, ada 2 sih segmennya ya. Oke. Kamu ada titisannya nggak? Kalau di titisan Habib sih tidak ada. Iya. Jadi celok Habib. Oh gitu. Dan teman-teman panggil Habib ini. Iya. Saya tuh grogi kalau ketemu Habib itu, kayak enak kayak gitu. Nggak ada ya? Nggak. Ya kalau saya nggak ada. Los ya kita ya. Oke Lur. Mas Mamon gitu nopo. Tadi gemeter saya Lur ya. Nanti kena hadis-hadis saya Lur ya. Dan yang lainnya alhamdulillah nggak ada ya. Kita ngobrol dengan kawan kita nih Mas Sarif ya. Oke bro, aku tertarik jujur. Aku dulu juga pernah di Mokas kayak gitu ya. Sampai sekarang pun ya masih ada kerjaan ya, walaupun nggak seaktif kamu ya kayak gitu. Nah, aktivitas sekarang di mana? Tetap ikut kakak atau kamu gimana sekarang? Kalau kakak kan di Tuban ya Mas ya. Jadi selama di Tuban itu ya bantu Juwarno, posting punya abang saya sendiri sama temennya itu. Joinan tadi. Kalau sekarang kan selama di Surabaya ini mulai November kemarin, nah itu aku ikut saudara juga, diajak bareng-bareng, ketemu sama yang sekarang, Zian Motor itu. Oh, di Zian Motor. Sekarang di Zian Motor, di Kendung. Di Jalan Raya. Oh, deket sini. Iya, deket sini, benar. Kampung situ. Nah, di situ tuh pertama itu kan diajak saudara sama temen, dikenalin nih sama bosnya Donature, ya itu tadi. Sampai sekarang akhirnya kamu dipercaya di Zian Motor. Iya benar. Oke, berarti Zian Motor ini udah lama apa baru? Zian Motor ini berdirinya Januari. Zian Motor ini Januari berdiri. Dia mulainya ngontrak itu tadi. Sampai sekarang ini alhamdulillah juga ya masih lancar lah ya. Ya. Kalau sebelumnya kita di rumahan hitungannya. Oh, rumah dulu. Jadi aku kan jual beli rumah. Kos di Surabaya. Sampai sekarang mulai berkembang, punya showroom sendiri ya. Sama showroom. Jumlah unit di sana berapa kira-kira? Nah, totally unit semua di situ tuh ada 16. 16 sampai 18 ya, segituan. Oke. Kalau dibanding sama punya abang saya sih jauh. Abang saya kan paling cuman 7 atau 8, kisaran segitulah. Oh, berarti lebih banyak unit yang di Zian Motor. Iya, di sini banyak. Oke. Nih Rip, ini sambil aku tuh jujur tertarik banget ya di marketing khususnya ya, di marketing, di penjualan. Nah, di masih sebelumnya? Aku dulu juga pernah kayak gitu, pernah di otomotif juga kayak gitu. Sama nih berarti kan? Iya, sama. Tapi dulu lebih ke mobil baru. Aku juga mau, makanya hari ini saya mau cari informasi ya, mau cari pengalaman dari kamu tentang Mokas khususnya kayak gitu ya. Kan pasti sharing beda. Ini ya? Iya, sharing. Pasti beda kan? Ya, tekniknya atau apa cara
cara penjualannya, marketingnya, ya closingnya kayak gitu. Sebenarnya dibedakan dari marketing, closingan itu kurang lebih lah mas. Karena kita namanya sama-sama nyales juga, ya kan, pasti hitungannya marketing juga. Ya. Cuman beda di kalau mobil baru nggak ada yang dibingungkan, kalau di mobil bekas kita harus lebih detail. Oh, lebih ekstra ya? Iya, overall unit kan kita harus tahu. Oh, segitunya ya? Iya. Kalau mobil baru kan kita cuma terima beres aja. Iya sih, aku nggak mikir sih. Yang penting harga cocok, jual. Kan customer juga nggak perlu tahu mobilnya, yang penting tahu mereknya, seperti itu, tipenya apa, selesai kan, pasti semua baru dan nggak mungkin ada cacatnya. Betul. Kalau di Mokas, nah itu tadi harus detail. Segitunya. Jadi kita ngiring customer itu juga harus benar-benar meyakinkan. Meyakinkan kalau emang harus apa ada ya kalau ngomong. Jadi bedanya di situ. Ribetnya juga di situ. Untuk perawatan dan lain-lain. Susah lur kayak gitu lebih detail lur. Akeh sabari. Oke. Awal kamu jualan pertama kali yang kamu ingat jual mobil apa? Terus itu pengalamannya gimana? Kalau awal kali itu dari teman, mobilnya teman. Waktu itu Hyundai Santa Fe tahun 2016. Jadi yang belum yang terbaru ini. Oh ya. Kalau yang sekarang kan yang terbaru yang seperti futuristik. Lebih ke futuristik ya. Kalau sebelumnya kan lebih gagah juga. Sebelumnya lagi. Jadi dia modelnya lebih gede. Santa Fe yang tahun 2016 gitu. Itu pertama kali. CR-V itu ya? Benar. Dia lebih gede. Itu pertama kali penjualan. Pertama yang beli siapa? Yang beli itu orang dari Kalimantan. Ceritanya iklan itu udah setahun sih. Iklan itu setahun. Setahun nggak ada yang pernah tak revisi. Paling cuman setengah tahun, 6 bulan lah, 6 bulan sekali ya. Dulunya sih sebulan sekali ya, atau bahkan seminggu. Masih semangat ya. Tapi setelah suwi-suwi kok bosen dan karena harganya lumayan mahal. Iya. Sampai berapa Santa Fe itu? Pasaran waktu itu lakunya sih di 590. 500 sudah. 590. Itu bekasnya. Jadi Santa Fe ini hitungannya sih kuat lah. Iya. Kalau di diesel ya. Diesel dia masih bagus. Pasarannya sih bagus. Terus itu buka nggak jauh beda sama harga baru. Karena apa? Mobil-mobil Hyundai ini dia kebanyakan pasaran sedikit curang, anjlok. Harganya belum nggak seberapa kuat seperti Honda, Toyota gitu. Jadi orang kan pasti ada gitu ya. Iya, kalau di Mokas itu seperti itu. Kita harus menguasai semua merek. Mulai dari Hyundai. Iya sih, aku dulu di Honda ya saya pelajari Honda aja sih. Honda aja, fokusnya mungkin sedikit ke Toyota paling ya. Iya, pernah di Toyota, akhirnya belajar Toyota juga. Pernah di Toyota ya? Pernah. Toyota 2-3 tahunan lah di sana. Kayak gitu. Ini keren nih. Itu Santa Fe itu, dulu itu bukaku mahal. Hitungannya ya di pasaran di Facebook Marketplace, cukup tinggi deh. Karena pasaran orang-orang itu masih di spare setengah malah. Jadi misal 600, orang-orang bukanya 500, 550. Entah itu harga kredit apa cash nggak tahu. Cuman yang saya tahu sih pasarannya cukup tinggi. Karena banyak orang-orang yang bilang, Mas keduren Mas. Tapi yo bodo amat. Karena unit yang saya jual bagus. Percaya dirinya di situ. Saya sendiri bagus. Iya. Kamu tahu kondisi unitnya. Iya, jadi kita lebih pede aja jual ya. Kalau emang unit kita bagus kan pasti percaya. Pasti ada konsumen. Iya, oke. Ada harga, ada kualitas. Benar sekali. Luar biasa. Customernya lah. Sampai toko Kalimantan tuh itu karena orang dari Kalimantan taunya dari Facebook. Datang nggak orangnya? Datang dia. Datang. Dia itu pengusaha apa gitu ya dulu itu. Dari Kalimantan datang ke Tuban. Waktu itu jualan di mana? Surabaya. Di Tuban. Posisiku di Surabaya waktu itu. Kebetulan ada kerjaan di Surabaya. Jadi orang Kalimantan ini dia pengusaha batubara, Chinese. Dan waktu itu pagi dia telepon. Karena tak kira iklan ini gak mungkin ke up karena nggak pernah tak revisi. Tapi ada aja yang memang rezeki ya. Iya, rezeki itu tadi. Gak bisa dia nelpon pagi-pagi, dia mau bilang mobil ini beneran bagus apa enggak. Pastikan. Karena bos gede nih, bos besar nih ya. Kan dia nggak mau sampai kecewa. Orang yang punya uang kan pasti milih kalau di menengah ke atas. Kelas premium dia kelasnya. Nah di situ, kalau mau kasus sulit di situ. Nah tak bilang lah pada memang ya, karena memang nggak pernah laka, utuh, nggak pernah banjir juga. Mobilnya emang bagus, meternya ya standar kecil lah, masih tergolong kecil. Setelah ditelepon, dia cocok, dia terjun ke Surabaya waktu itu. Oke Mas, saya ke Surabaya dulu. Kan naik pesawat tuh. Jadi segitu, waktu itu sebelum Ramadan tuh.
Oh, sebelum Sebelum puasa. Ramadan, ya sebelum puasa. Dia bilang terjun ke Surabaya. Setelah itu awal di bulan puasa waktu itu. Dapat semingguan lah kira-kira. Oh, rezeki Ramadan itu. Bisa jadi. Iya, mau Nah, pas puasa. semingguan puasa. Dia datang, dia ngecek unit, ngecek semuanya, overall oke, sesuai dengan apa yang tak katakan. Nah, dia percaya di situ, terjadi negosiasi. Nah, waktu itu harga yang dia sama-sama deal ya sama temanku juga, itu harganya 590 dari 630. Karena emang mobil-mobil premium nih gue cukup banyak. Tapi kalau kemungkinan tuh kalau sales-sales yang biasa itu susah jual kayak gitu. Ini aku penasaran, pasti kamu ada kiat-kiat doa ini. Ini aku penasaran, pasti kamu ada kiat-kiat doa ini dari. Iya, pasti ada ritual doanya. Kamu puasain dulu kah atau kamu sholat hajatin dulu? Kan kamu lebih jago tuh ya. Gini toh, lihat unitnya. Biasanya kan ada amalan-amalan gitu. Enggak ya? Ada. Kalau misalkan ada amalan, saya mau lah doa apa. Doa satu jaket kah? Fatihah berapa kali lho. Kita nggak tahu lur ya. Makanya kita mumpung ada teman yang gitu nih sih. Oh, enggak segitu. Yakin aja sih. Kalau kita jual pasti ada yang beli. Amin. Oke. Itu benar. Ya butuh sabar pokoknya. Ya. Pengalaman pertama jual Hyundai Santa Fe. Susah, serius susah. Merek-merek ya kita bukan mengecilkan merek tertentu ya. Memang kalau pasarnya di Indo ini masih dipegang sama Toyota, Honda, ya Daihatsu, mobil-mobil Jepang. Ya, mobil Jepang ya, mobil Korea, mobil Eropa itu. Apalagi sekarang kan banyak ada sendiri. Mobil China ya. Oh, sekarang futuristik semua tuh masa depan. Gila sekarang. Cina udah masuk mobil listrik. Ya, Wuling, terus BYD, wah banyak merek. Iya benar. BYD itu apa Mas? Iya. Sebutannya? BYD. Banyak lah. Ya. Jangan saiki aneh-aneh. Banyak sekarang untuk mobil-mobil listrik ya. Oke, kalau akhir-akhir ini nih ya, ini di aktivitasmu, rata-rata kamu sebulan itu bisa jual berapa? Kalau untuk penjualan pribadi, pribadi, ya rata-rata aja. Rata-rata ya 3 Mas. 3 untuk bulan ini ya. Kenapa ini? Lagi ada? Karena mungkin kondisi? Pengaruhnya lesu ekonomi itu pengaruh. Jadi lesunya ekonomi juga ya, karena kebanyakan orang sekarang itu kan banyak juale. Jadi banyak bakul sing nompo, tapi sing ngelempar bingung. Jadi customer sing lebih banyak butuh uang ya. Banyak orang-orang dari pemakai itu ngejual. Nah, banyak juga yang ngambil kan. Untuk bakul-bakul juga semakin banyak sekarang tahun ini. Kalau akhir-akhir ini banyak betul. Kalau tak lihat akhir-akhir ini kan juga nih lagi rame-rame juga demo dan yang lainnya. Dan di sisi lain juga mobil listrik lebih murah, Mas. Oh iya? Iya, mobil listrik kan sekarang serangan banyak tuh, lebih murah. Tapi bukan dari situ juga sih, karena kadang orang kan susah budget ya, kalau mobil bekas itu. Nah, disitulah. Enaknya di mobil bekas itu, budgetnya berapapun, pasti ada. Oke. Nyesuaiin lah. Pasti gini, ada sesuatu hal yang membuat kamu bertahan selama 5 tahun di mobil bekas khususnya jual beli. Yang bikin tertarik selain kamu hobi. Iya, benar. Ya, apa itu? Masih ada tuh. Yang bikin tertarik selain hobi. Gak ada lagi sih, Mas. Cuan? Iya, cuan. Pasti. Iya. Itu mau yang harus keluar tuh. Ya. Iya. Lumayan ya? Kalau cuan sih lumayan memang. Lumayan, tergantung kondisi unit juga. Ya, tergantung kondisi unit, terus. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu, buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Cuan? Iya, cuan. Iya, itu mau yang
harus keluar tuh. Ya. Oh iya, ya. Lumayan ya. Kalau cuan sih lumayan memang. Lumayan, tergantung Lumayan. kondisi unit juga. Ya, tergantung kondisi unit, terus ambilnya. abrakadabra saat ngadepin customer, gitu. Oh. Harus pintar nyulap juga. Tapi kan wajar ya, keuntungannya wajar. Ya wajar juga. lah. Bukan yang benar-benar apa? Kalau kita ngomong up-nya ya terlalu tinggi ya, enggak ya. Tergantung sih mas. Tergantung. Mungkin permainan seperti itu bisa. Oh banyak, ada sales kayak gitu. Ada juga. sih yang ya. main nge-up. Ya pasti semua di kalangan mobil bekas, mobil baru pasti ada di upping. Bahasa upping ya. Gelapnya dunia mokas itu kayak gitu. Gelapnya. Sisi lain sisi gelap. Lainnya, sisi ya. gelapnya. Sisi lainnya. Berarti padangnya rugi. Sisi terangnya pernah rugi nggak? Iya, pernah rugi nggak? Rugi pernah. Pernah? Kalau istilah mokas itu kan bakul ngomong dibakar. Harganya dibakar, bukan unitnya. Maksudnya itu dijual rugi, yang penting ini keluar. Kadang sih bukanya ngepres sama harga dapat misal. Gitu. Yang penting keluar dulu karena harus refresh terus. Oke. Ini kalau sepengetahuanku nih dengar-dengar dari dulu juga nih ya. Katanya kalau pada saat cari unit mobil bekas itu nggak langsung dijual kayak gitu. Tapi harus ada yang dibetulin, sudah pasti ada yang dibetulin. Iya benar. Kayak gitu pasti ada ya. Reparasi lah. Apa sih kalau reparasi apa? Repair. Di repair. Iya, disulap. Tapi yo gak sing kebacut gitu enggak. Oke. Repair di sini yang saya maksud itu perlu pembenahan. Apa ya kayak ganti oli kaki-kaki, ya permajaan. Ya masalah kalau kita jual apa ada biar seperti mobil baru ya. Iya benar. Ya. Customer itu kan kadang nyari unit budget segini nih, kalau kita ngasihnya nawarkan unit apa ada kadang banyak kecewa ya. Maksudnya di sini apa ada itu ya banyak minus sih. Iya. Mas budget 70. Kita kasih yang mungkin kaki-kaki bunyi atau banyak kesete. Kalau setidaknya kan kita dapat bisa di repair lah, diperbaiki. Jadi kita jual itu juga pede, harga masuk, customer pun juga seneng gitu. Oke, kiat-kiat nih buat dulur-dulur yang ada di rumah yang lagi nyaksiin ya. Oke. Selain kamu dituntut untuk menjual, biasanya kan kalau sales mobil bekas itu awalnya juga dituntut untuk mendapatkan atau bisa tahu kondisi unit. Unit yang didapat, yang ngecek dulu ya. Nah, itu buat berbagi pengalaman aja ya, Rif. Pada saat kita mau mendapatkan unit ya, semisal dari customer yang mau menjual ya, itu apa aja yang perlu kita perhatikan biar kita yang pembeli juga nih yang ngulak itu gambarannya nggak merugi atau nggak ketipu dan yang lainnya. Pasti kan kita pernah ketipu juga kan ya. Pasti ya. Ada kecolongan lah. Kecolongan ya, kecolongan. Oke. Itu kiat-kiatnya gimana? Apa aja yang harus dilihat detailnya mobil awal-awal itu? Di sini aku juga hitungannya banyak kurang tahu nih juga sih Mas. Selama ini kalau aku ngecek itu banyak bolo-bolo sing tak jak. Hitungannya minimal 2 sampai 3 anak lah. Biar sama-sama ini ya saling mengingatkan, saling memantau ya biar nggak kecolongan. Contoh nih apa aja? Awal pertama lihat mobil itu apa yang dilihat? Pertama sing dilihat jelas luarnya dulu ya. Luarnya, eksterior, terus setelah itu sealer. Jadi dari sealer itu kayak garis buatan dari pabrik. Nah itu pernah ngeder atau pernah nabrak itu biasanya pasti buatan. Buatan itu kelihatannya dari dia nggak gembuk kalau dipegang. Keras. Ada ya emang ya? Ada. Keras atau kalau kayak gitu dempulan, biasanya kropos, ada pecah-pecah gitu. Nah itu kelihatan pasti. Karena kan buatan robot sama manusia beda. Kalau dari pabrik kan dari robot langsung. Kalau silat itu. Nah kalau dari manusia ya minim paling dempul. Dempul itu biasanya kalau dia nggak ahli atau berusaha dimiripkan itu biasanya mesti keras minimal. Kalau nggak gitu belepotan lah. Biasanya karena keras itu nanti lama-lama retak. Atau kelihatan lah pokoknya memang itu awal kamu dapat unit tuh yang dilihat dari sisi depan, samping. Sisi depan, samping, pintu, kiri kanan itu bisa dilihat dari sealernya semua. Jadi di rangkanya itu kan pasti ada tuh. Karena kalau di pintu itu kita buka karetnya, itu pasti ada titik-titik yang nggak bisa ditiru. Kalau di buatan tangan manusia nggak bisa. Itu pasti buatannya robot kan, otomatis.
Berarti yang pertama yang harus diperhatikan dulu itu rangka ya. Biar kita cek minimal mobil ini nggak pernah laka ya. Iya, itu minimal. Atau tabrakan dan yang lainnya. Yang dari depan dulu, terus setelah sealer, bullhead-nya kita cek, terus tulangan dari depannya itu gimana, pernah nek kata orang-orang disulap gak gitu kan. Disulap gak itu ketoke dari pernah nek simulus buatan dari pabrik itu biasanya nggak pernah ada kayak sambungan atau las-lasan atau karat. Nah, setelah itu apa? Setelah itu mesin. Mesin. Terus kolong bawah. Ini masih sekitar depan sih. Terus setelah itu nanti cat. Nah, cat itu terakhir ya kalau aku ngomongnya terakhir. Pernah dicat ulang atau enggak? Pernah cat ulang apa enggak? Kadang biasanya kalau cat ulang ada indikasi nih ya. Nggak tahu baret atau apa. Mungkin karena baret atau biasanya karena warna gula. Ya. Oke, mesin juga. Mesin ya. Tapi yang terpenting itu kalau memang untuk orang awam nih, kalau dia nggak bisa. Kalau ada orang awam yang mau beli nih, bisa dipercayakan ke inspeksi. Iya. Inspeksi. Nah itu sekarang kan banyak nih inspeksi. Jasa inspeksi ya. Jasa inspeksi banyak. Bisa dipercayakan. Mending bayar sedikit, tapi mendapat unit yang memuaskan. Ya, daripada sok tahu. Nah daripada gak ngerti, mutusi dewe. Nah, gak ngerti nih barangnya banyak sulapan. Iya. Karena kepincut harga murah. Itu parah tuh. Ya, harga murah, terus ya asal beli akhirnya yang didapat ada banyak oleh karena malah dewe kan kadang gitu juga. Luput dari sulapan. Aku mau pendapatmu sekarang kan ini banyak tuh yang lagi viral tuh ya. Ya saya nggak mau nyebut nih lagi viral. Mokas ya, showroom Mokas itu yang lagi viral sekarang di media sosial dan yang lain jual, nggak tahu teknisnya mungkin secara syariah atau bla 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 dan yang lainnya. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Oke, aku mau pendapatmu sekarang kan ini banyak tuh yang lagi viral tuh ya. Ya, saya nggak mau nyebut nih lagi viral. Mokas ya, showroom Mokas itu yang lagi viral sekarang di media sosial dan yang lain jual, nggak tahu teknisnya mungkin secara syariah atau bla 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 dan yang lainnya. Perkembangan Mokas saat ini gimana? Kondisi seperti itu sampai, gila loh, itu sampai ratusan sekarang. Dulu itu rumahan, kalau setahu saya, dulu rumahan sampai sekarang itu ratusan. Sudah ada tagline-nya kerajaan ini kayak gitu. Itu menurutmu gimana? Perkembangannya. Enggak apa-apa. Ya perkembangan saat ini. Itu wajar enggak itu? Atau teknik pemasaran dia? Teknik pemasaran. Permainan. Maksudnya bukan yang menipu ya, tapi memang dia benar-benar pakai teknik yang benar. Pemasaran yang unik, beda gitu. Jadi mancing customer sehingga dia banyak peminatnya. Itu yang bikin dia. Jadi mungkin dari strategi marketingnya. Strategi marketingnya ya. Kalau umumnya mau kasih ya mungkin main di kredit. Sebenarnya sama kan ya? Iya, kayak unit baru sama. Cuman bedanya kalau Mas Bibi pernah ke mana? Mobil baru kan pasti perbedaannya dari DP. Iya. Dari kalau kita sih kredit cash gitu kan. Bedanya emang kalau unit sama. Ya, semuanya sudah pasti kalau mobil baru nggak perlu takut ya soal kondisi kayak gitu. Yang kita bedakan itu biasanya ke harga, diskon. Iya benar. Diskon. Ya, disitulah gitu. menarik. Terus sama kalau misalkan kredit itu, ya hitungan setiap sales itu punya benar. penawar yang lebih murah kayak gitu, bunganya lebih murah. Itu sih kalau di Mokas itu kompleks Pak. Serius aku pusing kadang di Mokas itu. Di Mokas itu hitungan kredit sama cashnya ya jauh jelas beda mobil baru ya. Untuk kredit apalagi ya untuk kredit mungkin DP-nya bisa lebih minim tapi nggak tahu lagi kalau di mobil baru ya. Mobil baru mungkin bisa minim
kisaran 5 gitu mungkin bisa Mas. Kalau jarang sih. Jarang. Ya. Mungkin di Mokas rata-rata sebenarnya standar untuk kredit itu 25% dari harga OTR. Kayak gitu. Kalau di Mokas itu bisa minim itu kalau diskonnya besar. Itu sih. Kalau di Mokas kan nggak ada diskon-diskonan. Mainnya di OTR kalau nggak salah ya. OTR ya di kredit ya permainannya di situ. Rif, punya pengalaman nggak yang apa ya sampai sekarang kamu inget tuh? Mungkin pengalaman yang kalau kita ngomong buruk ya, atau pengalaman yang menyakitkan atau pengalaman yang menjengkelkan pada saat kamu jual beli Mokas. Kalau itu. Menyakitkannya sih kecewa atau apa? Kecewa mungkin ya ada ya. Ada lah. Ada. Kalau dari apa? Ceritanya gimana tuh? Oke, aku mau pendapatmu sekarang kan ini banyak tuh yang lagi viral tuh ya. Ya, saya nggak mau nyebut nih lagi viral. Mokas ya, showroom Mokas itu yang lagi viral sekarang di media sosial dan yang lain jual. Nggak tahu teknisnya mungkin secara syariah atau bla 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 dan yang lainnya. Perkembangan Mokas saat ini gimana? Kondisi seperti itu sampai gila loh, itu sampai ratusan sekarang. Dulu itu rumahan, kalau setahu saya dulu rumahan sampai sekarang itu ratusan. Sudah ada tagline-nya kerajaan ini kayak gitu. Itu menurutmu gimana? Perkembangannya. Enggak apa-apa. Ya perkembangan saat ini itu wajar nggak itu atau teknik pemasaran dia? Teknik pemasaran, permainan, maksudnya bukan yang menipu ya, tapi memang dia benar-benar pakai teknik yang benar. Pemasaran yang unik, beda gitu, jadi mancing customer sehingga dia banyak peminatnya. Itu yang bikin dia. Mungkin dari strategi marketingnya. Strategi marketingnya ya. Kalau umumnya Mokas ya mungkin main di kredit. Sebenarnya sama kan ya? Iya, kayak unit baru sama. Cuman bedanya. Kalau Mas Bibi pernah ke mana? Mobil baru kan pasti perbedaannya dari DP. Iya. Dari kalau kita sih kredit cash gitu kan. Bedanya emang kalau unit sama. Ya, semuanya sudah pasti kalau mobil baru nggak perlu takut ya soal kondisi kayak gitu. Yang kita bedakan itu biasanya ke harga, diskon. Iya benar. Diskon. Ya, disitulah gitu. menariknya. Terus sama kalau misalkan kredit itu ya hitungan setiap sales itu punya benar. penawar yang lebih murah kayak gitu, bunganya lebih murah. Itu sih kalau di Mokas itu kompleks Pak. Serius aku pusing kadang di Mokas itu. Di Mokas itu hitungan kredit sama cashnya ya jauh jelas beda mobil baru ya. Untuk kredit apalagi ya untuk kredit mungkin DP-nya bisa lebih minim, tapi nggak tahu lagi kalau di mobil baru ya. Mobil baru mungkin bisa minim kisaran 5 gitu mungkin bisa Mas. Kalau jarang sih. Jarang. Ya. Mungkin di Mokas rata-rata sebenarnya standar untuk kredit itu 25% dari harga OTR. Kayak gitu. Kalau di Mokas itu bisa minim itu kalau diskonnya besar. Itu sih. Kalau di Mokas kan nggak ada diskon-diskonan. Mainnya di OTR kalau nggak salah ya. OTR ya di kredit ya permainannya di situ. Rif, punya pengalaman nggak yang apa ya? Sampai sekarang kamu inget tuh, mungkin pengalaman yang kalau kita ngomong buruk ya, atau pengalaman yang menyakitkan atau pengalaman yang menjengkelkan pada saat kamu jual beli Mokas. Kalau menyakitkannya sih kecewa atau apa? Kecewa mungkin ya ada ya. Ada lah. Ada. Kalau dari apa? Ceritanya gimana tuh? Dari kita ngambil unitnya mungkin ya. Oh gitu awal. Pada saat kita cari unit untuk dijual lagi. Benar. Ya, apa itu? Nah itu pernah. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani.
dapat di Jakarta dari OLX, dari pemakai. Waktu itu memang benar-benar dari orang yang berpengaruh. Tapi nggak saya sebutin ya. Orang kaya lah. Orang kaya dan ada jabatannya di situ. Oke. Dia emang jual mobil dan kita cocok, kita ambil tuh waktu itu. Waktu itu aku ngabari temanku di sana, ngabari, suruh ngecek barangnya oke, bagus karena emang seperti baru sih. Dan kebetulan orang ini banget orang ini BU. Oh BU. Nah, BU waktu itu lagi BU dia. Berarti harganya bikin kamu tergiur ya, karena mungkin murah ya? Kalau untuk harga sesuai dengan pasaran kita ambil. Jadi harga-harga bakul ngambil lah. Itu showroom ambilannya berapa ya situ masuk lah. Waktu itu unitnya seperti baru. Tahun muda di tahun 2022. Honda, dari Honda. Nah, pas ketika kita ambil, selesai transaksi, selesai semua, kita ambil perjalanan, ternyata laka. Jadi kecelakaan. Itu enggak, sorry. Dirimu yang kecelakaan atau bukan. Unitnya emang? Unitnya, jadi dibawa sopir waktu itu. Oh, no. Maksudnya pada saat ngecek kamu nggak tahu itu? Oh, itu masih bagus. Oh, belum laka? Belum laka, jadi perjalanan. Waktu perjalanan, jadi kita pas nanti. Jadi aku biar arek nanti kedatangan ini ternyata. Berarti yang ngambil bukan kamu? Bukan, kita suruh orang waktu itu. Yang ngambil itu drivernya anggapannya ya, yang kamu suruh itu pada saat perjalanan balik terjadi laka. Waduh, amsyong ya. Waktu itu dari ini sih, dari bosku parah. Lumayan. Belakangnya amblas. Duh, amblas. Terus jadi waktu yang dinanti-nanti unit ini datang, kita mengharapkan datang itu dengan bagus, sesuai harapan, sesuai gambaran lah. Bisa dijual lagi dengan foto-foto ternyata ekspektasi. Pas kita temui sudah ada laka. Kejadian di mana itu, kota mana? Di tol. Itu bro, di tol Krian. Udah mau masuk lah dari Jakarta. Mau dekat kan? Cedak mas. Ngantuk paling. Ya mungkin karena ngantuk memang sebabnya. Kalau nggak salah jam 2 malam kejadian itu. Di serondol sama truk dari ekspedisi kebetulan. Jadi truk ekspedisi. Aku jujur ya lur ya. Kalau dengar gitu ya kayak nyesek lah. Iya, duit itu kayak wis lungset. Oh parah itu. Apa yang terjadi akhirnya? Ya kita minta di jalur hukum ya waktu itu. Minta ganti rugi karena kalau dari pihak drivernya sih ngomong sudah menepi, sudah sesuai SOP-nya lah. Menepi, dia kecepatan kecil, rendah, kisaran 20 waktu itu, kalau di bawah 40 lah pokoknya. Dia pakai hazard, dan mungkin karena ngantuk, jadi dia ya tiduran di situ, tapi di bahu jalan posisinya. Entah di mana letak salahnya, cuman memang mutlak kalau dibilang salah sih ya enggak. Di sisi truknya, ternyata drivernya juga ngantuk. Oh, dia menepi juga? Iya, enggak, bukan menepi. Dia kecepatan sedang, tapi memang karena keadaan ngantuk. Jadi terabas, kaget. Gitu. Kalau depannya ada mobil itu kaget. Diganti tapi ya? Ya, diganti semua. Untungnya ada asuransi sih waktu itu. Kalau dari pihak ekspedisi, dia cuma ngeluarin sesuai dengan tanggung jawab dia lah. Tanggung jawab ekspedisi ini. Kita mutlak itu diganti lewat asuransi. Kebetulan untungnya ya alhamdulillah mobil yang dibeli tadi kan second masih masih seperti baru karena orang kaya. Orangnya iya, kalau orang kaya gitu. Ada orang pejabat. Iya, dia beli mobil pasti diasuransi. Diasuransi. Karena kerusakan 70% jadi kembali lagi uang. Kita minta kembaliin uang. Waktu itu ditawari mau unit baru atau uang, yang mending uang aja. Bisa diputar lagi kan gitu. Walaupun tetap hitungannya rugi loh, walaupun 70%. Kalau rugi sih enggak, kita ditukari uang utuh sesuai yang kita beli. Jadi di situ. Oke, dibetulin karena kerusakan 70%, dibetulin atau unit itu dibeli anggapannya ya. Dibeli sama pihak asuransi, hitungannya diambil. Jadi dia nukeri uang. Kalaupun kita mau, pilihannya dua sih memang. Uang kembali atau unit dibetulin atau kalau nggak gitu diganti baru. Yang mending lebih baik uang sih. Iya, langsung. Karena kalau dibetuli makan waktu kurang lebih 8-6 bulan. Duit kayak semuter. Nah, itu. Iya. Karena kita kan kalau di Mokas kalau setahu ya 1-2 bulan harus itu keluar. Mas, 1-2 bulan itu kita harus caranya unit ini harus keluar, di reshuffle lah. Nggak bisa kalau sampai berhenti sebulan itu uang kan nggak bisa muter akhirnya gitu. Oke. Keren. Kalau di unit baru kan setahun nggak mungkin ya, 1-2 tahun. Ada sih, tapi
biasanya unit-unit yang apa ya kalau kita ngomong susah lakunya ya. Emang ada sih di beberapa merek itu ada 1-2 unit yang emang mungkin lagi bukan zamannya ya. Nah, dulu kayak misalkan nih, dulu itu sedan lagi rame. Iya, ya kan sekarang mobil MPV, bahkan mobil crossover kayak CR-V, kayak kalau Honda ya, kayak HR-V itu yang lebih laku malahan. Iya benar. Ya, karena mungkin di Indonesia ini kan jalannya itu. Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin. Karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan. Nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Mungkin lagi bukan zamannya ya. Nah, dulu kayak misalkan nih, dulu itu sedan lagi rame. Iya, ya kan sekarang mobil MPV, bahkan mobil crossover kayak CR-V, kayak kalau Honda ya, kayak HR-V itu yang lebih laku malahan. Iya benar. Ya, karena mungkin di Indonesia ini kan jalannya itu sedan itu nggak cocok. Jalannya kita ini banyak yang aspal-aspalnya rompal, guys ya. Terus kedua banyak polisi tidur. Nah itu. Iya, gak masuk ya kayak gitu. Gak masuk. Ya, rata-rata sedan itu kalau di Mokas, orang-orang yang beli sedan kalau anggapanku itu mobil kedua. Oh, benar-benar mobil pribadi kayak gitu. Iya, biasanya old money, bapak yang suka. Iya. Menurut pengalaman sih, waktu itu punya Altis 2014. Betul. Tipe V, dan itu bagus unitnya memang, masih bagus, ada action kayunya, apa semua masih bagus lah. Karena kita jual dan lakunya di bapak-bapak juga. Oh, sudah ada segmen. Oke. Ini aku mau tanya nih. Ini customermu, kamu jual mobil, customer kan berbagai macam tuh. Ada orang Jawa kayak gitu, Chinese mungkin ya. Arab, campur kan maksudnya? Campur. Nah, atau kamu hanya jual segmen khusus Arab? Wangel ngono, Mas. Kalau misalkan nih ya, kalau misalkan customermu itu orang Jawa ya sudah pasti pakai bahasa Indonesia kan ya. Iya, maksudnya bahasa Arab. Orang Arab bahasa Arab. BE kayak gitu, siapa tahu. Pakai bahasa Arab juga enggak. Takutnya gini nih. Ya, takutnya gini, pada saat kamu berhadapan dengan customer sama-sama Arab, terus kamu ngomong bahasa Arab, sekitarnya ngaminin, amin. Sing pikir kan nggak ngerti ya. Dipikir kalian tahlil, berdoa, doa. Itu banyak. Bukan. Enggak banyak loh itu di media sosial. Orang Arab ngomong bahasa Arab dipikir doa. Angel. Kamu bisa bahasa Arab toh, pasti toh. Bahasa Arab iso tapi saiki, Mas. Ya, oke. Karena aku cilik di Tuban, lahir di Tuban. Gitu. Oke. Kalau selamat malam? Tahu nggak? Ada nggak? Selamat malam itu apa kabar ya? Apa kabar? Kef halak. Kef halak. Oke. Terus apa ya? Terus kamu dari mana misalkan? Min. Hafal nih. Lur hafal. Yo, saedik lah. Basicnya bahasa Arab. Oke. Al-Fatihah apa? Al-Fatihah iya. Ya. Saya percaya kalau sudah tahu bahasa-bahasa gini. Dulu sekolah Rip di mana? Kalau sekolah SMA Mondo. Oh, Mondo. SMP di negeri Tuban, SMP 5 waktu itu. SD, SMP umum ya? Umum. Oke. Kalau SMA baru Mondo. Mondo di mana? Di Sedayu, Gresik. Oh, Gresik. Desa Sowo. Bukan di Tuban? Bukan, di Sedayu sini Gresik. Jadi hitungannya ikatannya Gresik itu masih ada lah. Sekarang Benowo kan sedang Gresik kan. Oh iya. Makanya kamu cari rezekinya juga di Surabaya, jauh. Ya. Batasan. Betul, nyerempetnya di kota-kota Surabaya. Iya benar. Oke, terus ini sih di Mokas ini kan banyak banget
Kalau ngomong harus banyak pengalaman, susah Harus senang. banyak sabar. Oh iya, Iya, nek ngadepi. ngadepi customer. Ngadepi customer, terutama bukan customer yang datang ya. Mending nek kita datang itu bisa enak ngelayani, tergantung kita nih. Yang di Facebook. Di media sosial. biasanya ya, di media sosial. Ngomong toh tapi gak tuku. Paling sering kan apa ini masih ada. Nah, itu cobaan. Apa? Ghosting, kadang sering di ghosting. Oh gitu. Nanya apa masih ada, dijawab Terkadang itu gini, yang ditanya itu unitnya nggak ada. Nah, itu bisa sih. Iya kan? Kita nawarin apa, tapi pertanyaan unitnya nggak ada. Benar. Kita adakan, ternyata tetap nggak beli. Itu ya juga kadang. Kalaupun ada pesanan, mungkin dari anak-anak yang pernah live ya. Sekarang kan kita lihat dari penjualan live, lumayan. Kalau aku lihat live TikTok itu banyak showroom-showroom yang ngelakuin itu live TikTok. Kebanyakan yang ditanyakan kadang ya, kita lihat itu unit sing gak ono. Unit sing gak ono nang showroom ditakokno. Tapi ketika dijawab ada pun ya hilang. Mereka ghosting juga. Tapi kan ya sebagian ya kayak gitu ya. Sebagian emang benar-benar cari, emang belum nemu juga ada sih kayak gitu. Oke, dari pengalamanmu itu, wah ini buat masukan nih informasi baru buat saya juga ya. Buat teman-teman dan dulu-dulu semuanya juga. Tapi gini Mas, aku mau nanya, kalau perbedaan di mobil baru, kan lebih gampang kok Mas, untuk cari mangsa customer apalagi. Kita kan nggak perlu meyakinkan unitnya. Oke. Nah, gini sih, kalau aku ngomong gini, mobil baru emang customer itu lebih identik mencari harga ya. Iya benar. Mencari harga. Nah, gara-gara mencari harga itu, Rip, kayak gitu, banyak beralih ke Mokas. Oh, karena nggak sesuai harga. Apa karena ini biasanya kalau ada orang yang beberapa itu kan yang mungkin kalau di mobil baru nih ya, menurut pengalaman yang pernah ceritain lah, pernah dapat cerita itu. Oke, terus ini sih apa di Mokas ini kan banyak banget. Kalau ngomong harus banyak pengalaman, susah harus senang. banyak sabar. Oh iya. Nek ngadepi. Ngadepi customer. Ngadepi customer, terutama bukan customer yang datang ya. Mending nek kita datang itu bisa enak ngelayani, tergantung kita nih. Yang di Facebook. Di media sosial. Biasanya ya, di media sosial. Ngomong toh tapi gak tuku. Paling sering kan apa ini masih ada. Nah, itu cobaan. Apa? Ghosting, kadang sering di ghosting. Oh gitu. Nanya apa masih ada, dijawab terkadang itu gini, yang ditanya itu unitnya nggak ada. Nah, itu bisa sih. Iya kan? Kita nawarin apa, tapi pertanyaan unitnya nggak ada. Benar. Kita adakan, ternyata tetap nggak beli. Itu ya juga kadang. Kalaupun ada pesanan, mungkin dari anak-anak yang pernah live ya. Sekarang kan kita lihat dari penjualan live, lumayan. Kalau aku lihat live TikTok itu banyak showroom-showroom yang ngelakuin itu live TikTok. Kebanyakan yang ditanyakan kadang ya, kita lihat itu unit sing gak ono. Unit sing gak ono nang showroom ditakokno. Tapi ketika dijawab ada pun ya hilang. Mereka ghosting juga. Tapi kan ya sebagian ya kayak gitu ya. Sebagian emang benar-benar cari, emang belum nemu juga ada sih kayak gitu. Oke, dari pengalamanmu itu, wah ini buat masukan nih informasi baru buat saya juga ya. Buat teman-teman dan dulu-dulu semuanya juga. Tapi gini Mas, aku mau nanya, kalau perbedaan di mobil baru, kan lebih gampang kok Mas, untuk cari mangsa customer apalagi. Kita kan nggak perlu meyakinkan unitnya. Oke. Nah, gini sih, kalau aku ngomong gini, mobil baru emang customer itu lebih identik mencari harga ya. Iya benar. Mencari harga. Nah, gara-gara mencari harga itu, Rip, kayak gitu, banyak beralih ke Mokas. Oh, karena nggak sesuai harga. Apa karena ini biasanya kalau ada orang yang beberapa itu kan yang mungkin kalau di mobil baru nih ya, menurut pengalaman yang pernah ceritain lah, pernah dapat cerita itu, kalau mobil baru itu sulitnya kalau kita mau beli cash. Enggak seperti sih. kayak dipersulit gitu, enggak ya? Enggak sih, sama unit kita itu kan tergantung sales ya. Nah, tergantung sales ya. Kalau sales itu pasti pengennya kredit, sudah tahu lah. Ya semua Mokas juga sama. Kalau cash itu nggak masalah selama unit itu ada. Tapi kalau unit itu emang sisa sedikit, ya bukan salesnya sih kayak gitu. Lebih banyak pimpinan tuh mintanya yang dilepas malah yang kredit. Oh iya, soalnya memang keuntungan juga. Ya, ada keuntungan lebihnya sih, kelebihannya gitu. Oke, untuk sekarang nih, Rip, kan dunia lagi, bukan dunia ya, negara lagi tidak baik-baik aja ya. Iya benar. Ya.
Gimana menurutmu penjualan unit? Apa masih semangat kah atau? Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani. Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin, karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan, nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Gimana menurutmu penjualan unit? Apa masih semangat kah atau sekarang tambah pusing kah atau gimana? Karena banyaknya kompetitor, jadi banyaknya orang-orang sing menarik ya sekarang itu dari pemakai pun dia bisa tinggal ngecek pasaran di marketplace, dia bisa jual sesuai harga pasaran. Betul. Gini. Sebenarnya dari pemakai itu sendiri sulit nek dinego kadang-kadang, kecuali orang-orang yang BU ada. Itu bukan untuk ini sih, bukan maksud untuk menjatuhkan dari pemakai-pemakai yang mau belajar juga. Kalau setahu saya gini, ya kita perbandingannya ya, dulur. Ya buat informasi juga ya. Terkadang showroom itu nggak perlu takut sih sebenarnya untuk kompetitor yang khususnya user ya, pemakai sendiri jualan. Karena biasanya showroom itu sudah pasti lebih fight ya, lebih profesional ya, apalagi dia sudah mengibarkan nama ya. Kalau namanya apa? Kalau ibaratnya sudah mengibarkan nama. Jadi lur, kalau cari di showroom bekas itu, gampangannya kalau ada apa-apa, itu pertanggungjawabannya bisa tertuju gitu loh. Iya benar. Kalau nggak gitu nanti showroomnya jelek. Iya, tapi kalau personal jadi otot-ototan nanti. Iya, apalagi kalau sudah kita manggil inspeksi misal. Ya. Misal kayak kita dari showroom itu biasanya ada pesanan. Ya. Nah kita cari-cari ketemunya di pemakai. Nah biasanya dari customer itu sendiri ingin datengin inspeksi karena mungkin kurang percaya sama kita. Oke, nggak masalah. Nggak masalah, malah enak. Masalah ya. Kita tunjukkan alamatnya, kita temukan sama yang pemiliknya langsung. Kadang ada yang nggak mau. Dikira nyacat mobilnya lah, dikira opo lah. Ya kan harus apa ada ya memang ya. Karena kalau mobil bagus mau dibuka harga mahal pun nggak masalah. Kalau mobilnya dengan apa adanya ya harus diterima. Segala kekurangannya gitu. Dan harganya juga beda. Siap. Kita masuk di segmen tanya jawab sekarang. Iya. Ada beberapa pertanyaanku yang harus dijawab secara jujur nih ya. Kita buka dulu pertanyaannya untuk Syarif yang pertama. Apa tuh? Mokas, ya khusus mobil bekas, lebih gampang jual mobil premium atau mobil yang LCGC? Kalau untuk Mokas umumnya sih LCGC. LCGC saat ini ya? Saat ini ya, apalagi kan dengan keadaan kondisi sing lesu ekonomi dan banyak pajak sing naik ya. Lebih ke dominan LCGC ya. LCGC ketimbang premium. Gitu. Karena LCGC lebih murah. Dan biasanya orang-orang juga sesuai dengan kondisi terus kebutuhan, yang utama kan kebutuhan ya. Kondisi kan mungkin bisa dibicarakan. Atau biasanya ada orang yang kaya pun juga nyari LCGC banyak untuk kaki-kaki, untuk sekedar riwa-riwi kerja dipakai apa gitu kan, ketimbang premium. Karena bahan bakar yo mulai mahal. Kalau LCGC kan lebih miring harganya. Gitu. Ya apalagi sekarang ini kalau gambaranku ya, ini bos-bos lagi ngerim ini kelihatannya. Iya benar. Yang belanja ini karyawan-karyawannya karena sudah pasti per bulannya sudah dapat ya, terus mikir kayak gitu ya. Dan tergantung juga segmen sih Mas. Mau bermain di LCGC atau cuman lebih mudah ya LCGC. Lebih mudah LCGC. Pertanyaan kedua. Lebih suka jualan cash atau kredit? Halo, assalamualaikum dulur, salam satu nyali, Wani.
Nah, buat dulur-dulurku bonek bonita sak jagat raya, jangan lupa buat kalian yang mau berangkat menuju GBT, kalau kalian lewat Pakal, naik motor atau jalan kaki, kalian langsung aja mampir di Jeb Kopi yang bawa rombong kayak gini, yang tak naikin. Karena ini ada di kiri jalan sebelum pintu masuk GBT. Jadi kalian bisa pesen kopi dulu buat di dalam untuk menikmati pertandingan Persebaya Surabaya. Kopinya ini terbaik, nikmat, enak. Berarti kalian sama teman-teman kalian jangan lupa, jangan kebut-kebutan, pelan-pelan. Nanti lihat di kiri jalan ada Jeb Kopi. Langsung aja kalian beli. Terima kasih, ditunggu kedatangannya di GBT ya. Besok jangan lupa pakai rombong ini ya. Oke? Matur suwun, salam satu nyali, Wani. Oke, pertanyaan kedua. Lebih suka jualan cash atau kredit? Saya sih cash. Cash. Kenapa? Kenapa? Gak ribet mas. Oh iya. Like kredit, waduh, wangel noto data ini lur, beda loh. Ini jujur jawabannya keren nih lur ya. Beda banget. Biasanya kalau sales tuh sukanya kredit. Kredit ya. Nah, ini jawabannya Sarif ini cash. Nah aku pribadi cash. Kenapa? Yang pertama, suka cocok tinggal bayar selesai. Oh betul. Kalau kredit sudah cocok, suka, harga oke, angsuran oke lah katakan. Kadang masih nggak oke. Apa itu? Minta dinego angsuran nih. Oke. DP minta dinego. Ya nggak masalah sebenarnya. Sudah cocok nih misalnya. Sudah cocok semua. Oke. Proses. Transaksi oke, tapi prosesnya, data-datanya yang jelek. Oh nah, iya. Itu sing sulit. Iya, pay checking kayak gitu ya. Pay checking dan istilah-istilah lain. Betul. Ya saya sih waktu survei kadang sudah disurvei tapi gagal. Karena nggak memenuhi syarat atau apa. Kadang juga yang paling jengkelin sudah disurvei di ACC, nggak jadi ambil, alasannya ada aja. Unitnya yang kurang cocok mungkin, kadang mundurin diri. Mundurin diri. Duitnya kalong. Iya. Banget. Ada aja ya. Oh iya itu kendala ya. Mas ya. Kendala ya. Pernah sering di bluffing customer itu sering. Terus diproses tapi nggak jadi ambil itu pernah. Ya mau gimana lagi? Konsekuensinya emang tanda jadi yang awal harus hangus. Karena pembatalan sepihak. Ada kan di Mokas sama di Mokas itu tergantung mas. Oh tergantung tergantung dari owner juga. Permintaan DP kita harus jelas ya padai. Kadang di customer itu ngeyel minta DP kembali. Tapi menurut kita sih ya kalau pribadi saya kalau minta kembali ya oke dikembalikan aja. Kalau kita janjikan hangus dari depan kita omongi. Kalau sudah DP hangus nih ya sudah. Oke. Lebih fleksibel ya. Iya lebih fleksibel. Iya. Cuman itu tadi termasuk bentuk kekecewaan juga yang mengecewakan ya itu. Iyalah, sudah proses dan yang mungkin. Iya benar. Terus lebih suka kulaan mobil atau menjual mobil? Nah aku pribadi dua-duanya oke. Menarik. Sisi lainnya salah satunya ada yang menarik, ada yang kalau kulaan itu ya kita capeknya itu dikeliling. Oh ya. Udah keliling, zong. Nah itu. Terus tekor bensin, tekor uang juga kan gitu. Kalau jual kan enak nih, tinggal duduk anteng, iklan terus, meskipun banyak yang ghosting. Oh iya. Oke. Oke Lur, tadi informasi banyak banget ya yang tak dapat dari Sarif ini teman-teman ya. Dulur-dulur semuanya. Karena basically Sarif ini emang lama ya pengalamannya. Ya masih baru itu kan. Ya, kalau bagi dia baru Lur ya. Tapi bagi kita 5 tahun itu proses yang lama, apalagi Sarif ini juga ada keluarganya, abangnya yang punya showroom punya showroom sendiri, join dengan teman yang lain untuk jual beli mobil bekas juga ya. Di showroom itu intinya kalau di Mokas itu banyak relasi mas, jaring, koneksi sama Mokas itu karena bisa ya gitu ya. Iya harus, maksudnya kita perbanyak lah relasi. Misalnya Surabaya nih kita perlebar sayap di wilayah Surabaya, syukur-syukur di Mojokerto juga ada, di Gresik, di Malang, Sidoarjo. Enaknya apa kalau kita nggak ada unit, kita bisa cari di teman-teman itu tadi. Oh iya, sweet. Oke. Kalau di Tuban juga ya sama makelar juga. Nah, itu makelar itu enggak. Yang buat lancar Makelar itu yang buat unit kita lebih kesebar. Ya. Dari makelar ngoni, ngopeni lah mas. Ngopeni kaki-kaki kita. Nek gak diopeni, ya gak metu-metu mas unitnya, angel. Nah kalau kita nggak ngopeni komisi dikasih ada gajinya nggak makelar kita atau emang dia personal? Partner gitu partner bebas saya kayak partner lah.
Dia ngasih customer ke kita ngasih keuntungan juga ke maklar itu tadi. Ya. Jadi ada komisinya. Ya lepas lah, nggak ada hubungan yang terikat ya. Oke. Kalaupun sering ngasih, ya ada hitungannya. Sering ngasih customer lempar ke showroom, ya ada kelebihan lah, kita kasih bonusan lebih banyak gitu. Kan hitungannya kata ngopeni ini kan berarti lebih kita spesialkan lah. Simbiosis mutualisme. Benar. Maklar itu juga penting. Ya. Oke. Oke, Syarif, thank you banget. Sama-sama. Thank you banget. Keren banget nih. Ini informasi baru buat aku sendiri dan juga buat dulur-dulur semuanya terkait pengalaman di dunia jual beli mobil bekas kayak gitu ya. Jual beli mobil bekas. Banyak yang pengalaman baru nih yang tak dapat ya, dari mobil bekas ini. Aku juga dapat dari Mas ya. Betul sekali. Pengalaman baru. Yang pasti aku terima kasih banget kamu sudah hadir di acara ngopi di Jeb Kopi kayak gitu. Sukses selalu buat kamu dan semoga lancar rezekinya. Amin, sehat selalu kayak gitu. Amin. Oke Lur, keren banget hari ini Lur. Nih teman saya satu ini sangat luar biasa ya pengalamannya juga untuk jual beli mobil bekas dan ini menginspirasi Lur ya, mendapatkan informasi baru juga kita buat kita semuanya ya, khususnya teman-teman yang mau cari mobil bekas yang berkualitas itu jadi sedikit ada trik-triknya ya biar tidak kecolongan atau ya punya pengalaman buruk. Oke, terima kasih banget ya. Tetap saksikan channel Ngopi di Jeb Kopi dengan saya Bibi. Salam ngopi.